Sedikit mengingatkan, pencak silat itu boleh, bahkan bisa mendapatkan pahala kalau kita berolahraga untuk kesehatan tubuh kita. Tapi pencak silat itu juga bisa dosa kalau digunakan untuk adigang, adigung, adiguno, dulur-dulur. Maka dari itu, janganlah menjadikan pencak silat ini untuk sombong, takabur, menantang orang ke sana ke sini, merendahkan orang, menghina orang karena berlindung atas nama pencak silat. Nah, ini bukan sifat pendekar sejati ya, dulur-dulur. IKSPI Jaya, PSAW Jaya, IKSPI PSAW Jaya, Jaya, Jaya. Pagar Nusa Jaya, STK Jaya, STK Pagar Nusa Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam hormat pencak silat Indonesia, salam seduluran sak lawaselur. Eling kuat selamat, semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jangan adigang, adigung, adiguno. Nah, seperti apa makna dari adigang, adigung, adiguno? Kita simak selengkapnya. Oke, menanggapi tentang adigang, adigung, adiguno, ini biasanya yang sering terjadi adalah pada warga baru atau saudara baru yang baru dikecer atau disahkan, dulur-dulur. Peteta, petete, ita itu, nantangin orang sana sini, nunjukin bahwa dia pesilat sana sini. Nah, ini salah satu sifat adigang, adigung, adiguno. Bisa juga dari ucapan seolah-olah udah pendekar, seolah-olah sudah menang bila sambung sama orang. Nah, sifat-sifat seperti ini jangan sampai terjadi ke generasi kita, dulur-dulur. Bahwasanya ini adalah salah satu sifat sombong dan takabur. Jujur ya, saya pribadi sangat miris tentang adanya doktrin, statement yang mengatakan bahwasanya ayo mumpung masih bau kecer, ijik mambu kecer selama 40 hari itu sakti. Terus ada lagi yang mengatakan ayo jajal jalu, mencoba jalu, taji kayak bahasa Indonesianya lur ya, mumpung baru dikecer. Nah, ijik landep-landepe, masih tajam-tajamnya jalu. Nah, pernyataan seperti ini jangan sampai sampaikan kepada saudara-saudara kita ya, dulur-dulur yang baru disahkan, agar tidak ada sifat yang cenderung adigang, adigung, adiguno ketika baru dikecer atau disahkan ya, dulur-dulur. Mumpung jalunya masih landep, mumpung masih bau kecer selama 40 hari itu sakti. Nah, itu suatu pernyataan yang tidak dibenarkan ya, dulur-dulur. Jangan sampai ketika kita ikut pencak silat lalu menjadikan pribadi kita itu adigang, adigung, adiguno. Terlebih lagi kalau kita itu pas lagi rombongan banyak, arogan, pas lagi dulurnya banyak, wah, seolah-olah tidak ada yang berani sama dia. Tapi ketika sendiri, ingah-ingih, gak ada nyali. Nah, marilah dulur-dulurku semua, di sini saya juga untuk saya pribadi dan saya juga mengingatkan untuk dulur-dulurku semuanya, janganlah mempunyai sifat adigang, adigung, adiguno, yang mana ini sifat takabur dan sombong. Dan alhamdulillah Bapak Pengasuh sudah memberikan maklumat, himbauan kepada saudara seasuhan PSAWTM untuk tidak boleh berkonvoi. Nah, ini suatu saya sangat 100% setuju, karena yang sudah konvoi itu hanya akan menjadikan pribadi yang tidak baik, karena banyaknya saudara yang lagi konvoi
Nah ini yang tidak berani pun menjadi berani, dulur-dulur. Lalu geber-geber motor, mengganggu pengguna jalan lain, dan alhamdulillah setelah ada himbauan dari bapak pengasuh tidak ada konvoi. Nah, saya pribadi dari kemarin saya katakan bahwa saya salah satu orang yang tidak setuju akan adanya konvoi yang tidak benar, dulur-dulur. Tapi jarang, konvoi yang benar itu sepertinya sangat jarang sekali. Dimana jika ada konvoi itu pasti ya tahulah di jalan seperti apa. Sangat sulit untuk mengkondisikan jika sudah di jalan. Ya kalau hanya 10 atau 20 orang saja itu mungkin masih bisa lah dikondusifkan. Tapi kalau sudah ribuan, nah ini. Tapi alhamdulillah kemarin tidak ada konvoi, dan alhamdulillah juga Suran Agung di Madiun berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan suatu apapun, tidak ada konflik apapun seperti yang ada di media sosial atau di YouTube, bahwasanya akan ada pihak yang tidak terima jika PSHW dengan bebasnya melakukan Suran Agung, sementara organisasi lain tidak ada kegiatan sedikit pun, akan ada kecemburu sosial dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin nyatanya tidak ada. Bahkan beberapa organisasi sangat mendukung acara PSHWTM. Kami ucapkan, saya pribadi mengucapkan terima kasih ya. Nah kembali ke sifat Adigang Adiguno. Kalau tadi saya bahas itu juga warga baru yang disahkan, warga baru disahkan atau saudara baru dikecer, seperti itu. Ita itu sombong, seolah-olah dirinya sudah tidak bisa terkalahkan. Kesana kesini nantangin orang, kesana kesini menghina orang, kesana kesini bahkan menjelek-jelekkan orang. Nah, sifat-sifat seperti ini jangan sampai kita biarkan ya, dulur-dulur, terutama dulur-dulur yang sudah senior atau saudara tua, untuk selalu menghimbau adik-adiknya atau saudara-saudara mudanya bahwasanya kita itu berkewajiban untuk saling mengingatkan, jangan sampai mempunyai sifat adigang, adigung, adiguno ya, dulur-dulur. Sedikit mengingatkan, pencak silat itu boleh, bahkan bisa mendapatkan pahala kalau kita berolahraga untuk kesehatan tubuh kita. Tapi pencak silat itu juga bisa dosa kalau digunakan untuk adigang, adigung, adiguno, dulur-dulur. Maka dari itu, janganlah menjadikan pencak silat ini untuk sombong, takabur seperti sifat adigang, adigung, adiguno, menantang orang kesana kesini, merendahkan orang, menghina orang karena berlindung atas nama pencak silat. Nah, ini bukan sifat pendekar sejati ya, dulur-dulur. Maka jangan sampai pencak silat yang kita ikuti itu justru akan menyuburkan dosa-dosa kita kelak di akhirat. Ini menjadi renungan untuk kita semuanya, bahwasanya kita jangan sampai memiliki sifat yang seperti itu ya, dulur-dulur. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah dewasa pun, yang terbilang senior pun, atau yang terbilang sudah saudara tua pun, itu belum jaminan tidak memiliki sifat adigung, adiguno. Karakter seperti ini biasanya sebagian kecil ini adalah karena karakter fitrahnya seperti itu. Walaupun sudah saudara tua, bahkan ada yang mempunyai sifat adigang, adigung, adiguno. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena orang yang sudah merasa senior, sudah merasa saudara tua, atau merasa sudah dikejar dulu, ini seolah-olah semuanya tidak ada yang benar kecuali dia. Kalau dia memberi wejangan, keesaan, semaunya, dengan sifat adigang, adigung, adigunonya, kalau dia memberitahu, menegur saudara yang lebih muda,
kadang juga tidak pas pada tempatnya, tidak memikirkan kondisinya, tidak memikirkan yang ditegur, seolah-olah dia paling benar, dan menegurnya pun dengan sangat brutal, tidak sopan santun. Nah, ini juga mencontohkan salah satunya adalah sifat adigang, adigung, adiguno, merasa paling sudah tua atau senior, atau merasa paling sudah dikejar dulu. Biasanya kalau yang sudah saudara tua ini merasa sudah ilmunya banyak, merasa sudah menguasai banyak hal di SH ini misalnya. Itu juga bisa karakter yang memiliki sifat adigang, adigung, adiguno. Baiklah dulur-dulurku, ini bisa menjadi bahan introspeksi untuk diri kita masing-masing, khususnya saya pribadi, bahwasanya jangan sampai memiliki sifat adigang, adigung, adiguno, merasa paling tinggi di atas segalanya, merasa paling hebat di atas segalanya, dan seterusnya. Ingatlah semboyan bahwasanya itu bisa terjadi, bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Nah, ini bisa terjadi ya dulur-dulur. Kadang-kadang yang merasa sok adigang, adigung, adiguno ini justru malah kosong, tongnya isinya kosong, seperti itu. Atau ilmunya itu justru belum punya, atau nyalinya itu nyali sosmed ada, nyali cuman untuk menggertak orang lain ada. Jika beneran ditantang, diajak sambung, nggak berani. Tapi kalau keluar seolah-olah paling hebat. Nah, seperti itu, ini sangat-sangat memalukan ya dulur-dulur semuanya. Kita itu manusia, kita itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu agar kita itu mempunyai sifat lemah seperti tanah. Merendahlah serendah-rendahnya hingga orang lain tidak bisa merendahkan diri kita. Jangan sampai meninggikan diri kita, nanti disenggol orang, ambruk. Mempunyai sifat seperti sifat langit, nanti jatuh, habis. Jangan sampai sifat seperti itu dibudidayakan atau bahkan dicontohkan. Terlebih lagi kita sebagai saudara yang lebih tua, itu ya punya tanggung jawab lah, menyadarkan saudara-saudara muda atau dulur-dulur yang masih belum punya pengalaman di bidang organisasi pencak silat misalnya. Intinya jangan sampai mempunyai sifat adigang, adigung, adiguno. Asal ke tanah, kembali ke tanah. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan dulur-dulur. Sifat emosi, sifat pemarah itu seperti api ya dulur-dulur. Bahwasanya api itu menghancurkan setiap yang dilewatinya, membakar setiap apa yang dia bakar, dan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Bahwasanya orang yang menuruti hawa nafsunya, marah, emosi, itu sejatinya justru akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika kita sabar, kita tidak mudah emosi, itu justru sebenarnya kita menolong diri kita sendiri dari keselamatan. Ya, kalau tidak terlalu lah dulur-dulur ya. Kalau kita bisa ngalah, kita ngalah. Kalau kita bisa ngalih, kita pergi. Dan kalau kita bisa berdoa, berserah diri kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kecuali sudah ngalah, sudah ngalih, sudah ngabekti, sudah berserah diri kepada Allah, kok masih dikejar, masih diganggu, dan tidak ada pilihan lain selain melawan. Nah, itu baru dulur-dulur tidak apa-apa. Jangan dikit-dikit emosi, jangan dikit-dikit langsung membara, apinya langsung membara seperti itu. Nah, itu jangan dulur-dulur, itu hanya akan menghancurkan diri kita. Bahwasanya kita sesama manusia ini sebenarnya tidak ada yang paling kuat, tidak ada yang paling tinggi, semuanya sama di mata Tuhan Yang Maha Esa.
Oke, dulur-dulur, semoga video ini bermanfaat. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Seperti biasa, saya akhiri. Ingat dosa, ingat mati. Marilah saudara kita belajar setia hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.